Rusutan dulu rohani, Tuhan di batatai. Bagasui untuk rohaki, olongi roham Tuhanku, naum aku kopau, cuma berdosa.
Juli 2020. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian dari buku nyanyian nomor 569 dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan, yaitu yang diambil dari kitab Injil Matius 22 dari ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan." Marilah kita memohon kekuatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai kau tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 18. Kita membacanya secara responsoria. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kebun, tetapi semuanya Tuhan bagi. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah ketahutan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Mari kita dengarkan warta gereja kita minggu ini. Hari ini kita memasuki minggu ke-7 setelah Trinitas dengan topik minggu, kasih sebagai perintah baru. Telah dianugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Mariba Lumban Gaul, Indra A. Boru Manulang pada hari Selasa 30 Juni 2020, alamat Wik Selatan 3A. 2. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Samuel Lumbang Gaul, Tati Boru Simangusong pada hari Senin 20 Juli 2020, alamat Wik Selatan 1A. 3. Seorang anak laki-laki kepada keluarga Takas Lubis, Eva S. Boru Lumban Toruan pada hari Senin 20 Juli 2020, alamat Parserahan A. Tuhan memberkati anak yang dan keluarga tersebut. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus bulan Agustus 2020 akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2020 pukul 10 WIB. Ibadah persiapan akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 16 WIB di Gereja Maranatha Rawalumbu. Orang tua diminta membawa surat pengantar dari Sintua WIB, kartu anggota gereja, fotokopi akte kelahiran bila sudah ada, Bibel dan buku ende. Pelajar CD tahun ajaran 2019-2020 hari Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 10 WIB bertempat di gereja akan dilaksanakan ujian lisan kepada pelajar CD tahun ajaran 2019-2020. Orang tua, Bapak Ibu mendampingi jadwal untuk selanjutnya akan dibagikan atau bisa kita lihat di warta elektronik minggu ini. Pernikahan akan menerima pemberkatan nikah. Warta kedua, Suhud Obeli Manurung, putra MB Manurung, Nurhayati Boru Simanjuntak, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, alamat Wik Selatan 1A, dengan Hoidi Meiro Boru Simanjuntak, Putri Nelson Marihot Simanjuntak, Bernita Boru Simanukalit, Jemaat GKPI Desa Bane Resort Siantar 6, alamat Siantar Sitalasari. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 pukul 9 WIB di Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Dewan Diakonia Seksi Perempuan pada hari Senin 27 Juli 2020 pukul 19 WIB akan dilaksanakan PA perempuan secara virtual menggunakan layanan komunikasi video Google Meet. Diharapkan seluruh perempuan dan mengikuti pelaksanaan tersebut. Tuhan memberkati. Pelepasan pendeta fungsional pada sesuai surat dari HKBP Distrik 19 Bekasi perihal Paborhaton Padita fungsional Pendeta Joshua RH Togatorop akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada ibadah pukul 10 WIB. Dan kita akan mengumpulkan persembahan kasih dalam amplop yang kita serahkan ke depan altar setelah khotbah. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan beliau selama 5 tahun 10 bulan di gereja kita. Acara Ramatama akan dilaksanakan setelah ibadah sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan memberkati acara tersebut. HKBP Distrik 19 Bekasi pada Minggu 2 Agustus 2020 ibadah Minggu pukul 10 WIB akan dilaksanakan
pelantikan pengurus Punguan Perempuan Distrik PPD 19 Bekasi dipimpin oleh Pareses HKBP Distrik 19 Bekasi, Pendeta Banner Siburian MTH. Tuhan memberkati. Pada hari Selasa 28 Juli 2020 pukul 9 WIB bertempat di Sopo Marpikir akan dilaksanakan rapat pemilihan pengurus Persekutuan Perempuan Distrik periode 2020-2022. 6 orang mengikuti acara tersebut. Jadwal ibadah minggu mulai bulan Agustus 2020. Pukul 7 WIB Bahasa Indonesia di gereja, live streaming. Pukul 10 WIB Bahasa Batak di gereja dan live streaming. Pukul 14 Bahasa Indonesia di gereja. Pukul 17 Bahasa Indonesia di gereja. Ucapan selamat dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, maka dengan ini pendeta, Bibel Pro, majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umur, sehat tubuhnya, kuat imamnya di dalam Tuhan, dan juga jemaat yang sakit, mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Amin. Warta keuangan. Mengenai laporan keuangan, dapat kita perhatikan dalam warta apabila terdapat kesalahan penulisan supaya diberitahukan kepada majelis atau sekretaris supaya diperbaiki dan dilaporkan di minggu berikutnya. Rawalumbu, 26 Juli 2020, pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman H. Sitompul STH. Mauliate. Sambil menyambut pemberitaan firman, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian 829. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35.
Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah seorang pemeran tokoh Superman yang legendaris, Christopher Reeve, ya, dia suatu saat dalam hidupnya mempersunting seorang perempuan bernama Dana, ya. Lalu kemudian mereka membina rumah tangga yang sangat bahagia. Ya, tentu saja kalau aktor ganteng, ya, istrinya pasti suka punya suami yang ganteng. Lalu kemudian di tahun ketiga rumah tangganya mereka mengalami musibah. Musibahnya yaitu bahwa Christopher terjatuh dari kuda yang dia tunggangi, dan kemudian itu merusak sarafnya dan dia hidup lumpuh, tidak bisa lagi berjalan. Saudara-saudara, itu menjadi pencobaan bagi rumah tangga mereka. Bayangin, baru 3 tahun orang yang tadinya gagah menjadi tidak berdaya. Tentu yang paling menderita adalah istri tercinta, ya, Dana Reeve, ya. Tapi Dana Reeve ini tidak pernah melupakan janjinya yang dia ucapkan di altar suci kepada Christopher, bahwa aku akan mengasihimu dalam situasi sehat maupun sakit. Karena itu dia merawat Christopher sedemikian rupa hingga tahun ke-9 kelumpuhannya. Christopher pun kemudian meninggal dunia karena komplikasi jantung. Dan ketika upacara pemakaman, Dana Reeve kemudian mengucapkan sesuatu yang di luar nalar, begitu ya, di luar harapan orang. Dia bilang begini kepada suaminya yang telah terbujur kaku. Dia bilang, sayang, saya minta maaf karena saya ternyata telah berbohong selama ini. Lalu kemudian audiens bingung, ini berbohong apa nih? Jangan-jangan dia ada affair ketika hidupnya. Lalu kemudian dia bilang, sayang, aku berbohong dengan sumpah perkawinan kita. Lalu kemudian orang-orang sudah mulai gelisah, wah ini pasti Dana ini punya affair, begitu ya. Dan mereka pikir ya pantaslah karena suaminya lumpuh, tentu istrinya tidak tidak bisa, ya, tidak bisa menahan kehidupannya sehingga dia pasti punya affair dengan orang lain. Tapi kemudian Dana bilang, sayang, aku minta maaf, aku telah mengkhianati janji pernikahan kita, karena dalam janji pernikahan kita aku mengatakan aku akan mencintaimu sampai maut memisahkan. Tetapi maaf kalau ternyata aku salah, katanya. Bahkan ketika maut merenggut dirimu pun aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Maka aku akan mengatakan sekarang bahwa aku mencintaimu bukan sampai maut memisahkan, tetapi untuk selama-lamanya.
Inang nama balu. Ya, mungkin ada yang hadir di sini atau menonton live streaming, pasti merasakan itu juga ya. Bahwa ketika orang-orang yang kita cintai, suami terkasih meninggal dunia, kita ternyata baru sadar, ternyata janji nikah kita salah ya. Sampai maut memisahkan. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Bahkan ketika maut sudah memisahkan pun, kita tidak bisa berhenti mencintai orang-orang yang kita kasihi itu. Ya. Itulah mengapa di Roma 8 ayat 38 dikatakan, baik maut maupun hidup tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahwa tidak ada yang kekal. Suatu saat pasti ujungnya. Ada ujungnya. Kehidupan tidak kekal di dunia ini. Ada ujungnya yaitu maut. Tapi ada satu ternyata yang tidak bisa, maut pun tidak bisa memisahkan. Yaitu kasih. Amin. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan kasih ini adalah perintah baru. Kalau kita lihat nih kitab Yohanes yang menjadi bacaan kita, ya, mulai dari ayatnya yang ke-11 ya, maaf ke-21 ya. Ke-21 di situ Yesus memperingatkan Yudas. Situasinya adalah Yesus tahu sebentar lagi ada salah satu muridnya yang akan menyerahkan dia. Siapa muridnya? Yudas. Yesus tahu karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Lalu kemudian di ayat 21 Yesus bilang, sebentar lagi akan ada dari kamu yang menyerahkan aku. Lalu kemudian di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-33 dikatakan, aku sebentar lagi saja bersama dengan kamu. Sebentar lagi aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak bisa pergi. Bayangkan situasi itu. Yesus baru saja bilang ada yang mau menyerahkan dia. Tapi kemudian murid-murid tidak tahu siapa yang mau menyerahkan Yesus. Lalu kemudian Yesus bilang, sebentar lagi aku pergi meninggalkan engkau. Saudara-saudara, tentu keadaannya menjadi kacau balau. Kacau balau kenapa? Karena pasti murid-murid saling curiga. Siapalah yang menyerahkan Yesus ini ya? Mungkin Petrus, mungkin Yohanes, mungkin Matius. Ya. Mereka tidak pernah tahu siapa yang menyerahkan Yesus, karena waktu itu Yesus belum kasih tahu siapa dan belum terbukti siapa. Ada kecurigaan, ada saling menuduh, ada kemudian ketakutan untuk ditinggal. Ya. Ketakutan untuk ditinggal, dan mungkin perasaan ini juga kita harus hadapi di era pandemi ini. Kita tidak tahu siapa yang OTG, kita tidak tahu siapa yang bawa virus dalam tubuhnya, kita tidak tahu siapa yang rentan terkena virus, sehingga kita semua harus pakai masker untuk menjaga diri. Memang kemarin kesepakatannya kalau sudah berdiri di mimbar tidak boleh pakai APD, tapi karena keadaan saya sedang khusus, ya, makanya saya tetap memakai at least face shield begitu ya. Setidaknya saya gunakan ini untuk menjaga jarak dengan mikrofon yang juga dipakai berganti-ganti oleh rekan-rekan pengkhotbah yang lain. Saudara-saudara, ini yang dikatakan situasi seperti itu. Apalagi kalau ada seandainya keluarga kita yang terbukti atau positif COVID. Ada deg-degan di hati kita, bisa nggak ini bertahan? Karena kalau tidak bisa bertahan, bayangkan sampai akhir hidupnya kita tidak bisa melihat orang terkasih kita itu. Ya. Waktu kemarin, beberapa waktu yang lalu ada viralnya fotografer yang berhasil memfoto jenazah orang yang terkena COVID. Ternyata seluruh tubuhnya itu dibalut dengan plastik. Ya. Lalu kemudian dikatakan di situ pesannya, mungkin saja salah satunya nanti adalah orang yang Anda cintai.
Karena itu hati-hati dengan virus ini. Jaga diri saudara. Kalau tidak untuk tertular, setidaknya tidak menulari orang lain. Karena mungkin tanpa sadar virus itu ada dalam tubuh kita. Dan kita menjadi orang-orang tanpa gejala itu. Saudara-saudara, ketakutan yang sama, kegelisahan yang sama yang kita hadapi pada saat ini. Oleh sebab itu saat ini firman Tuhan mengatakan kita ada kok yang melampaui itu semua. Kalau kita memelihara saling curiga, memelihara menyalahkan satu sama lain, gak akan ada ujungnya. Makanya kita harus hidup dalam pola pikir yang baru. Apa itu? Yaitu kasih. Inilah perintah baru. The new rule for you. Ya. Perintah baru untuk kita yaitu kasih. Perintahnya tidak lagi disuruh melakukan hukum Taurat, tidak. Perintahnya cuma simpel, saling mengasihi. Kalau tadi di epistel kita itu praktikalnya begitu ya. Dari mulai bangsa Israel sudah disuruh untuk saling mengasihi. Apa itu? Kalau panen jangan dibawa pulang semua. Ingat, ada orang miskin di antara kamu, ada orang asing. Ya, jangan kamu berbohong pada sesamamu. Jangan kalau orang tuli kamu bentak-bentak, karena percuma mereka tuli kan gitu, ya. Jangan orang buta dikasih batu sandungan, karena pasti mereka jatuh ke sandung, mereka nggak bisa lihat. Jangan ada yang membenci saudaranya dalam hati, tapi kalau nggak suka, kesel, tegur dengan baik-baik gitu ya. Jangan mengumpat dalam hati, jangan menjelekkan orang di belakang. Nah itu ya. Kalau bahasa Bataknya toka katanya, dang boi, dang si ulau nih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika murid-murid ada dalam situasi kegelisahan itu, saling curiga, saling menuduh, kemudian mereka takut kehilangan Yesus. Yesus ingatkan satu perintah baru. Karena apa? Karena Yesus tahu ada yang melampaui perpecahan, ada yang melampaui maut. Ke tempat aku pergi kamu tidak bisa pergi, tapi ada yang melampaui tempat itu. Apa itu? Kasih. Ya, kasih. Setidaknya dalam kumpulan mereka saling mengasihi. Supaya apa? Supaya katanya di ayat 35, demikian orang-orang tahu bahwa kalian murid-muridku. Jadi kita sebagai keluarga Kristen, ya, Yesus tadi pesanin ke murid-murid, saling mengasihi di antara kamu dulu. Jangan ada yang saling menuduh di antara kamu. Jangan ada yang berpikiran negatif satu sama lain di antara kamu. Jangan ada di antara kamu yang saling menyimpan ketidaksukaan dalam hati terhadap orang lain. Jangan. Tapi pelihara dulu komunitasmu dengan saling mengasihi. Asa tada sisiani debatado hamu. Bagaimana dengan keluarga kita? Kalau keluarga, suami istri, anak orang tua, mungkin ini masih relevan ya, kita bisa saling mengasihi. Tapi kalau sudah keluarga besar, nama Reda, nama Lai, ya, nah ini agak rentan ini. Apalagi kalau sudah terkait dengan warisan orang tua, wah, ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan ulaun-ulaun tertentu, wah bahaya. Tapi saudara-saudara, mau tidak mau, kita semua ingin dicap dan dikenal sebagai murid Yesus. Amin. Kita semua kayaknya amennya lemes nih, ngantuk atau gimana nih ya. Sejuk soalnya gerejanya ya. Biasa kalau empet-empetan AC-nya menjadi agak panas, tapi sekarang karena jaga jarak AC-nya jadi berasa banget gitu ya. Saya juga agak kedinginan nih gitu ya. Saudara-saudara, kita semua ingin dicap sebagai murid Kristus. Amin. Karena bukan cuma dicap,
memang pengen jadi murid Kristus dan memang harus jadi murid Kristus. Dan tandanya tidak bisa tidak. Tandanya hanya satu, yaitu saling mengasihi. Ya. Jadi percuma katanya orang bilang dia mengasihi Allah kalau dia membenci sesamanya. Tunjukkanlah kasih itu. Tapi sekali lagi yang perlu kita ingat, kasih itu dasarkanlah dengan kasih kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Tidak mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Makanya kalau ada yang rumah tangganya lagi ada masalah, saya selalu bilang, periksa hubunganmu dengan Tuhan. Pasti ada yang salah. Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, keluargamu beres. Kalau ada orang tua yang cekcok sama anak, saya bilang, periksa hubunganmu dengan Tuhan. Karena apa? Kalau hubunganmu dengan Tuhan beres, hubunganmu dengan anakmu pun akan beres. Ya. Jadi perintah untuk saling mengasihi ini yang pertama-tama adalah maintain. Ya. Pelihara hubungan kita dengan Tuhan. Maka hubungan dengan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk mengasihi, menjauhkan saling curiga, menjauhkan ketakutan-ketakutan. Walaupun memang tetap kita harus waspada, bukan terhadap orang, tapi terhadap virus, kan gitu. Ya. Bukan terhadap orang, tapi terhadap virus. Makanya kalau ada saudaranya nelfon, jangan langsung curiga, ainaing majalo bantuan aham seibana inna kan? Ya, belum juga diangkat kan gitu. Ya. Belum juga diterima. Sudah pikirannya sudah berbeda. Janganlah seperti itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, memang saat ini kita sedang diancam oleh situasi ini. Grafik yang positif virus terus meningkat, bahkan orang-orang yang tidak berpikir bahwa dirinya bisa terkena, sudah menjaga protokol kesehatan pun bisa terpapar oleh virus ini. Ya. Tapi jangan kita menjadi saling curiga satu sama lain. Tetap kita jaga, lindungi diri kita supaya tidak menjadi penular bagi orang lain atau tertular dari orang lain. Dan kita ingat ya, bahwa kasih itu tetap harus dipraktekkan melalui sapaan kita. Kita bersyukur nanti mulai hari Senin sudah ada via online Google Meet ya, PA Paropuan, yang selama ini Paropuan terbentur karena momong cucu ya, kegiatan kerja, sekarang nggak ada alasan online kok. Sambil lihat cucunya tidur mengawasi juga masih bisa PA. Makanya gabung sebanyak-banyaknya ibu-ibu. Kita perlu firman Tuhan di situasi ini. Kita perlu menjadi bijaksana. Saya harap menyusul nanti PA ama, lansia dan segala macam, supaya kita tetap bisa ada dalam kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami diingatkan ada satu yang melampaui segala-galanya, bahkan maut pun terlampaui oleh hal itu, yaitu kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang menjadi perintah baru bagi kami ya Tuhan, bahwa kami harus saling mengasihi, tetapi bukan kasih yang berdasarkan ego kami, melainkan kasih yang kami dasarkan pada hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah ketika ada hubungan-hubungan yang mulai tidak beres di antara kami dengan keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, kami terlebih dahulu bertanya, apakah hubungan kami dengan Tuhan juga sudah beres? Apakah hubungan kami dengan Tuhan sudah berlangsung dengan baik?
Karena kami percaya ketika hubungan kami dengan Tuhan adalah hubungan yang baik, maka hubungan kami juga dengan sesama manusia akan sangat baik. Dan dengan demikian kami dikenal orang sebagai murid-murid Kristus. Bukan karena setiap hari Minggu kami menenteng Alkitab ke gereja, bukan karena kami memakai atribut salib yang besar-besar, tetapi karena gaya hidup kami adalah kasih. Gaya hidup kami adalah saling merendahkan diri sesama kami. Gaya hidup kami adalah peduli terhadap orang lain. Gaya hidup kami adalah disiplin menjaga kesehatan dan kebugaran diri kami. Itulah tandanya bahwa kami adalah murid Kristus yang hidup dalam kasih Tuhan yang melampaui baik hidup maupun maut. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah streaming HKBP Maranatha Rawalumbu pada pagi hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan peliharalah kami dengan rejeki yang cukup melalui pekerjaan yang dilakukan oleh tangan kami. Berkatilah setiap kaum bapak. Tuhan berikan mereka wibawa kebijaksanaan untuk menjadi kepala yang baik bagi keluarga mereka dan imam yang mempersembahkan anggota keluarga mereka sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kaum ibu dengan kasih setia, panjang sabar dan hikmat untuk mendidik anak-anak di dalam Tuhan dan juga mendampingi suami yang mereka kasihi. Berkati setiap ruas nama balu yang harus merangkap tugas sebagai ibu maupun kepala di tengah keluarga. Tuhan yang perlengkapi mereka dengan hikmat dan kekuatan untuk menjalankan tugas rangkap tersebut bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih kecil, yang masih sekolah, menghadapi tahun ajaran baru di era normal baru ini Tuhan. Tuhan, kasihanilah anak-anak kami. Biarlah mereka boleh tetap studi dengan semangat, berprestasi, menjadi kebanggaan buat kami dan kemuliaan buat nama Tuhan. Bagi yang telah selesai studi dan menanti pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Bagi yang telah cukup usia dan merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan buah kandungan di tengah keluarga mereka, kasihanilah Tuhan. Engkaulah yang memberkati dan memberikan keturunan di tengah setiap keluarga sehingga sukacita mereka boleh makin sempurna di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Kasihanilah Tuhan. Kiranya Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit supaya mereka boleh kembali pulih, kembali sehat, kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah persekutuan kami di gereja-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kegiatan gereja-Mu sepanjang minggu ke depan, untuk semua rencana partupolon pamasumasuon, semua rencana ujian CD, baik juga CD khusus yang akan dilaksanakan pada hari ini dalam ibadah pukul 18. Kami juga berdoa untuk semua sermon, semua PA-PA online yang akan dilakukan oleh gereja-Mu. Kasihanilah kami semua Tuhan. Biarlah semua kegiatan gereja-Mu boleh berjalan dengan baik dan melaluinya makin banyak jemaat Tuhan yang merasakan berkat Tuhan dan nama Tuhan makin dimuliakan dalam hidup kami. Berkati juga para hamba-Mu yang telah Tuhan pilih dan tempatkan untuk melayani di gereja-Mu ini. Mulai dari kami semua para pendeta, Bible Pro, Sintua dan calon Sintua. Secara khusus kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Amang Pendeta Joshua Togatorop yang pada minggu depan akan mengakhiri masa tugasnya di gereja kami ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua para pelayan-Mu Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kami kesatuan hati menggembalakan umat yang Tuhan percayakan kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu yang hina dan bodoh ini hanya bisa menabur,
namun baiklah Tuhan yang menumbuhkannya dalam hati jemaat-Mu yang berkumpul di tempat ini. Demi Kristus, sumber cinta kasih kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara, kini marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Silakan keluar dari pintu kanan dan kiri gereja.